Materi berikutnya adalah normalisasi database. Ya, normalisasi database ini ceritanya Anda mendesain database tidak melalui ERD secara konseptual atau ERD secara fisikal. Jadi intinya adalah tabelnya sudah ada, sudah jadi dibuat oleh orang lain. Nah, Anda ingin menormalisasi database-nya yang sudah di-create. Apakah sudah memenuhi syarat? Tapi ketika Anda sudah membuat sebuah database itu atau tabel relasinya sudah dari tahapan ERD secara konseptual, itu insya Allah sudah normal. Ya, sudah normal. Oke. Pengertian normalisasi. Ya. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik, ya, dalam kurung tanpa redundansi. Atau normalisasi adalah proses pembentukan seluruh basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Nah, apa itu redundansi? Apa itu ambiguity? Akan kita lihat di materi berikutnya. Mengapa diperlukan normalisasi? Pertanyaan begitu. Karena adanya redundansi. Redundansi itu adalah pengulangan, ya, atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan yang berfungsi untuk menyempurnakan struktur tabel. Jadi nanti ada beberapa data yang akan keluar atau muncul lagi di data yang di tabel yang lain, ya, atau di entitas yang lain muncul kembali. Nah, kalau Anda sudah menggunakan yang konsep ERD konseptual dan fisikal, itu tidak terjadi duplikasi data. Tetapi kalau Anda tidak memenuhi kaidah tersebut, maka bisa dijadikan, bisa memungkinkan adanya duplikasi data. Nah, efeknya apa duplikasi data itu? Sebenarnya secara teknik program itu juga akan cukup menyulitkan, ya, karena kita harus mengupdate data pada beberapa entitas atau tabel yang lain secara bersamaan. Nah, secara teknik coding akan terjadi kesulitan dan juga alasan utamanya adalah memboroskan ruang penyimpanan. Ya, jadi dia akan lebih boros space. Nah, itu mengapa diperlukan normalisasi. Tujuan normalisasi adalah yang pertama untuk menghilangkan kerangkapan data dengan alasan yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk mengurangi kompleksitas. Ya, semakin banyak data yang kembar di berbagai entitas ataupun tabel, ya tentu saja kompleksitas dari sebuah basis data akan semakin tinggi. Lalu untuk mempermudah pemodifikasian data. Anda bayangkan kalau datanya itu double-double di antara satu tabel dengan tabel yang lain, maka Anda harus mengubah tidak hanya satu tabel, tapi banyak tabel sekaligus. Padahal sebenarnya kita hanya cukup mengubah salah satu tabel saja. Kemudian bentuk-bentuk normal itu ada sampai 5. Yang pertama adalah bentuk normal tahap pertama atau first normal form atau first NF. Yang kedua adalah bentuk normal tahap kedua atau second normal form atau second NF. Yang ketiga adalah bentuk normal tahap ketiga, ya, atau third normal form atau third NF. Kemudian ada boycott normal form atau BJNF. Ini hampir sama dengan yang bentuk tahap ketiga. Bentuk yang lain tambahan adalah bentuk normal keempat atau fourth normal form. Bentuk yang terakhir adalah bentuk tahap kelima atau fifth normal form. Nah, proses normalisasi, ya, proses normalisasi data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal.
Ya. Jadi dia mungkin ada satu tabel ya, kemudian kita coba untuk menganalisis apakah satu tabel itu sudah memenuhi syarat normalisasi. Kalau belum, maka harus dipecah menjadi tabel yang lebih sederhana. Nah, tabel sederhana tadi itu apakah sudah memenuhi syarat normalisasi? Kalau masih belum, maka tabel tadi juga harus kita normalisasi lagi. Sehingga tabelnya tadi itu menjadi tabel sederhana yang memenuhi syarat mengenai normalisasi. Nah, tahapan normalisasi itu dimulai dari tahapan paling ringan dulu, gitu ya, nggak bisa langsung tiba-tiba ke 3, ke 4, ya. Ya, kita mulai dari first NF hingga paling ketat fifth NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3, ya, atau boycott normal form, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Jadi, kalau Anda sudah sampai ke tahapan ketiga, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, dari third NF atau boycott normal form itu sebenarnya sudah cukup. Yang 4 dan kelima itu secara kualitas akan lebih baik. Cuma yang sampai ketiga saja itu sudah dinyatakan cukup. Nah, yang pertama tentu saja lah tabel bentuk tidak normal. Ya. Bentuk tidak normal nanti kita yang pertama menghilangkan pengulangan grup. Ya, kalau sudah hilang maka dia sudah normal bentuk yang pertama. Kemudian kita cek ketergantungan parsial itu apakah ada atau tidak. Kalau misalnya ada, ya maka harus kita normalisasi ketergantungan parsialnya. Kalau sudah oke, maka dia sudah memenuhi syarat bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua nanti kita cek apakah ada ketergantungan transitif. Ya, kalau sudah nggak ada, berarti dia bentuk normal ketiga sudah terpenuhi. Nah, setelah itu yang lain misalnya adalah menghilangkan anomali-anomali, tapi ini kasusnya jarang ya. Hasil dari ketergantungan fungsional, ya, itu nanti ke boycott normal form. Lalu Anda harus juga ngeset ketergantungan multi value, ya, yang Anda bisa lihat multi value itu contohnya kemarin itu adalah hobi, ijazah, atau tingkat pendidikan ya, itu kan multi value dalam satu orang. Nah, itu kalau sudah tidak ada ya berarti dia sudah keempat. Sedangkan anomali-anomali yang lain yang tersisa ya Anda hilangkan ya Anda sudah terakhir bentuk normal form yang kelima. Oke, kita lihat sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah jika ada dekomposisi tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Dekomposisi itu adalah pemecahan tabel atau pengurangan tabel. Jadi tabel yang kompleks, yang banyak kolom, itu kita pecah lagi menjadi bagian-bagian kecil dari sebuah tabel tersebut. Nah, dijamin aman itu maksudnya apa? Setelah tabel tersebut diuraikan atau dikomposisi menjadi tabel-tabel baru, tabel-tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Jadi kalau Anda gabung, ya maka tidak ada data yang hilang. Ya, tidak ada data yang hilang, dia akan bisa menghasilkan data yang serupa sebelum didekomposisi. Yang kedua adalah terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Apa itu nanti kita akan coba cek. Lalu tidak melanggar boycott normal form atau BCNF yang akan dijelaskan kemudian. Jika kriteria ketiga BCNF tidak dapat dipenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Ya, tahap ketiga itu sudah memenuhi, sudah dikatakan sudah bagus, ya, tapi tidak sempurna. Bagus, tapi tidak sempurna. Artinya secara kompleksitas itu sudah nggak terlalu kompleks,
redundan juga enggak, ketergantungan parsial itu juga sudah tidak terjadi. Ya, itu sudah dikatakan baik ya struktur desain database-nya. Tapi secara sempurna belum. Ya. Anda bisa lihat seperti ini. Ya. Anda bisa lihat seperti ini. Ada sebuah tabel tidak normal, tabel personil. Ada ID personel I102, tanggal lahir 17 Januari 1970. Karakteristiknya di situ ada tinggi 162, berat 50, rambut hitam. Ya, kemudian baris yang kedua ada A212, tanggal lahirnya adalah 12 Desember 1966, dengan tinggi 170, berat 64, dan rambut hitam. Anda bisa lihat di situ ada karakteristik, di kolom karakteristik itu punya banyak nilai ya. Tinggi, berat, dan rambut hitam. Nah, ini tabel yang relasi yang normal, maka kita buat karakteristiknya itu menjadi sebuah kolom, yaitu tinggi, berat, dan warna rambut kita jadikan kolom yang terpisah. Ya, nah ini lebih mudah untuk kita modifikasi ya yang bawah itu. Oke, yang pertama adalah tabel universal. Ya, tabel universal atau star table yaitu sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Bukan merupakan tabel yang baik. Ya, contohnya ini ya, ada sebuah tabel di mana ada mahasiswa yang mengambil beberapa mata kuliah, ya, di mana itu nantinya dalam sebuah baris data, satu baris data Welly itu yang 2683 itu ada nama MK-nya 2 kali, ada kode MK-nya juga 2 kali di situ, ya, kemudian kode dosen juga 2 kali, nama dosen juga 2 kali, nilainya juga A dan B. Ya, ini tabel universal ya yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan dijadikan satu tabel seperti ini. Ya, ini apakah memungkinkan ya kalau misalnya kalau saya sih ya jelas bingung codingnya ya. Tapi ini mungkin ada orang yang membuat sebuah desain tabel tapi belum sampai ke level aplikasi itu membuat seperti ini. Dan pasti kalau membuat aplikasinya pasti bermasalah ini ya. Harus cara codingnya akan lebih sulit. Kemudian fungsional dependensi FD ya. A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jadi A FD B itu maksudnya ya. Atau A fungsional dependensi B. Ya, jadi A dan B adalah atribut dari sebuah tabel di mana A dan B itu atributnya jadi satu dalam sebuah tabel ya. Jadi tabelnya satu ada atribut A dan B. Di mana A fungsional dependensi ke B. Berarti secara fungsional A itu menentukan B atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Ya, jadi A itu akan menentukan B. B sangat tergantung pada A. Bila mana A tidak ada, maka B tidak ada. Nah, notasinya adalah di sini dicoret ya, fungsional dependensinya dicoret, atau X fungsional dependensi adalah kebalikan dari notasi sebelumnya. Jadi A tidak menentukan B, jadi B tidak tergantung pada A. Oke, kita lihat yang fungsional dependensi yang pertama, ada sebuah tabel di atas itu ya. Ada kolom mata kuliah, ada kolom NRP, ada kolom nama, dan ada kolom nilai. Anda bisa lihat di situ, ada mata kuliah aplikasi webnya muncul 2 kali, NRP, tapi beda-beda di situ ya, NRP 100, belakangnya ada 101. Ya, kemudian nama dosennya bisa Anda lihat di, bukan nama dosennya, nama mahasiswanya di sebelah kanannya, kemudian ada nilainya. Berarti maksudnya si mahasiswa Denny Astika Puri dengan NRP 100 di belakangnya dia mengambil mata kuliah aplikasi web, nilainya adalah A. Nah, kita lihat fungsional dependensi yang pertama. NRP menentukan nama. Ya, kita lihat
Dengan NRP yang sama, yang 100, ya, itu nanti akan memunculkan nama yang sama pula. Ya, berarti NRP menentukan nama. Ya, NRP menentukan nama. Kemudian fungsional dependensi yang kedua, mata kuliah NRP, ya, mata kuliah NRP itu akan menentukan nilai. Ya, nilai bergantung pada MK dan NRP. Ya, jadi nilai sendiri itu tidak bergantung pada NRP saja, tidak tergantung pada mata kuliah, tetapi tergantung pada mata kuliah dan NRP. Ya, dia akan membentuk sebuah nilai yang sama. Kemudian yang non-fungsional dependensi, mata kuliah tidak menentukan NRP. Ya. Jadi yang jelas adalah mata kuliahnya itu sama, NRP-nya juga beda, berarti mata kuliah tidak menentukan NRP. Tidak non-fungsional dependensi lah, ya. Kemudian NRP not fungsional dependensi nilai. Jadi NRP tidak menentukan kolom nilai. Nah, Anda bisa lihat di situ ya, di sebelah kanan gambarnya, fungsional dependensi yang pertama, FD1, NRP menentukan nama, fungsional kedua, NRP mata kuliahnya itu menentukan nilai. Sehingga apa? Anda bisa pecah atau dekomposisi tabelnya, yang fungsional dependensi yang pertama itu jadi tabel. Ya, tabel baru isinya adalah NRP dan nama. Sedangkan fungsional dependensi yang kedua juga jadi tabel NRP mata kuliah dan nilai. Ya, di mana relasinya antara NRP di fungsional dependensi yang kedua relasi ke NRP yang fungsional dependensi yang pertama. Nah, secara dekomposisi ini aman. Kalau Anda gabungkan, dia akan membentuk informasi yang sama seperti semula. Ya. Dan di sini adalah dia menghematnya di mana? Menghematnya ada di kolom nama. Ya, nama tidak kita tuliskan lagi double, ya, double kolom seperti itu. Ya. Karena nama sendiri itu kan bisa lebih dari NRP ya. Nama bisa lebih dari jumlah digit 10. Ya, lebih dari 10 yang ada di dalam NRP. Kalau nama kan bisa panjang, ya bisa lebih dari 10 karakter. Sehingga dia lebih hemat space di sini ya. Oke, berikutnya adalah norma pertama, first normal form. Aturan-aturannya adalah sebagai berikut, tidak adanya atribut multi-value, atribut komposit, atau kombinasinya. Ya, tidak ada atribut multi-value, atribut komposit. Ya, Anda tahu kan ya, multi-value, atribut komposit. Kalau multi-value dalam satu kolom itu, dalam satu baris data, satu kolom itu mempunyai banyak nilai. Contohnya hobi dengan pendidikan. Ya. Nah, itu harus dinormalkan. Oke, kemudian setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Ya, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Tujuan membentuk first NF adalah semantik tabel menjadi lebih eksplisit. Say once, say anything once, ya. Semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan pada tabel. Contoh pertama adalah atribut multi-value, ya, hobi yang tadi ya. NRP sekian 01, nama Heri Susanto, hobinya adalah sepak bola, membaca komik, kemudian berenang, lalu Siti Zulaiha memasak, program komputer, Dini Susanti menjahit dan membuat roti. Nah, sehingga Anda pertama ini ya bisa lihat yang bawahnya itu ada contoh yang lain. NRP sama ya 001 Heri Susanto, tapi dia banyak kolom. Hobi 1, hobi 2, hobi 3.
Ada sepak bola untuk hobi 1, membaca komik hobi 2, dan hobi 3 berenang. Kalau misalnya ada kolom yang kosong, berarti dia tidak mempunyai hobi tersebut. Ya, hobinya cuma 2. Contohnya yang Siti Zulaiha. Dia hobi 3-nya nggak ada, berarti dia cukup 2. Ini kalau masalahnya kalau ada hobi 4, nah jadi masalah ini ya. Apakah harus saya berikan 1 kolom lagi? Nah, kalau ini adalah tabel di atas tidak memenuhi syarat first NF. Yang pertama adalah multi value dan multi atribut. Ya, hobi 1, hobi 2, hobi 3 adalah multi atribut ya. Artinya atribut yang jenisnya sama, maksudnya sama, tapi Anda buat lebih dari 1 kolom. Oke. Dekomposisinya adalah ya gampang saja bahwa atribut multi value ya itu kalau di konseptual itu kan jadi tabel. Makanya di sini hobi akan jadi tabel di mana entitas atau key atribut dari entitas kuatnya jadi foreign key ya di tabel hobi. Ya, ini ada tabel mahasiswa isinya NRP nama saja, kemudian hobi itu ada NRP dan hobi. Jadi nanti ketika dia punya banyak hobi, maka Anda gesernya atau penambahan datanya itu ke bawah, bukan ke samping. Dan ini tidak akan mengubah struktur database, ya karena kita hanya menambah baris baru, gitu ya. Tapi dia juga hemat space. Nah, oke ya, itu normal yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, komposit. Ada jadwal kuliah dengan kolom kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, dan jadwal. Di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Ya, jadi kalau misalnya ini ada jadwalnya itu gabungan antara hari dan jam dan dia memegang peranan penting, ya, maka jadwal perlu dipisah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam seperti ini. Tapi ini mempunyai maksud yang berbeda, ya, beda dengan yang sebelumnya yang hobi yang dipecah menjadi beberapa bagian tadi ya. Nah, ini dengan maksud yang berbeda. Ya, itu ya agak berbeda dengan tadi ya maksudnya. Oke, kemudian normalisasi kedua atau second normal form sudah memenuhi dalam bentuk normal yang pertama. Semua atribut bukan kunci hanya boleh tergantung atau fungsional dependensi pada atribut kunci. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Tujuan membentuk second NF ya, adalah semantik tabel menjadi lebih eksplisit, fully functional dependency, dan mengurangi update anomali yang masih memungkinkan terjadinya pada first NF. Ini contohnya tabel berikut memenuhi first NF tapi tidak termasuk second NF. Anda bisa lihat ada mahasiswa NRP, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mahasiswa kode, MK kode, MK nama, MK SKS, dan nil huruf. Ya, ini sudah atribut atomik. Ya, semuanya atribut atomik yang tidak multi value ya, tidak multi value dalam satu kolom, tidak ada multi value-nya di situ. Kemudian tidak ada atribut yang mempunyai makna yang sama, ya, semuanya berbeda. Ini sudah memenuhi second NF, tapi belum termasuk dia sudah memenuhi first NF tapi tidak termasuk second NF. Tidak memenuhi second NF karena mahasiswa NRP dan MK kode yang dianggap sebagai primary key, ya, jadi primary key-nya itu ada 2, ya, mahasiswa NRP dan
mata kuliah kode. Sedangkan gabungan antara mahasiswa NRP dan MK kode tidak menentukan atribut nama, MHS nama. Dan juga tidak menentukan MHS alamat dan tidak menentukan mata kuliah nama. Dia tidak menentukan itu gabungan dari dua primary key ini. Ya. Syaratnya tadi second NF, semua atribut bukan key itu sangat tergantung pada key atributnya atau primary key-nya. Ya. Sedangkan ada beberapa atribut yang tidak fungsional dependensi, yang full dependensi, maka dia dianggap tidak memenuhi second NF. Yang memenuhi yang hanya nil huruf saja ya, antara mahasiswa NRP sama mata kode, itu hanya memenuhi yang nil huruf saja. Sedangkan yang lain tidak memenuhi. Sehingga tabel di atas perlu didekomposisi atau dipecah menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat second NF. Jadi secara implisit ya atau secara nerawang gitu, ini sudah pasti ya bahwa antara mahasiswa alamat sama mahasiswa nama itu tergantung sepenuhnya pada mahasiswa NRP. Sedangkan mata kuliah nama sama mata kuliah SKS itu tergantung sepenuhnya pada MK kode. Ya, padahal di sini tabelnya primary key-nya itu gabungan antara MK kode dengan MHS NRP. Sehingga ini belum memenuhi syarat. Sehingga ini gampangannya tinggal dipecah. Tinggal dipecah antara satu tabel ini menjadi beberapa tabel. Ya. Kalau saya melihatnya ini adalah jadi 3 buah tabel. Antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, kemudian ada tabel tengahnya, itu antara NRP dengan kode, kemudian nilai hurufnya. Nah, jadinya seperti ini. Tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, kemudian gabungan forensiknya, keduanya itu membentuk tabel nilai. Nah, jadinya seperti ini. Sehingga semuanya atribut-atribut bukan kunci itu sangat tergantung sepenuhnya pada atribut kuncinya. Jadi kayak misalnya yang di atas fungsional dependensi yang pertama, itu nilai huruf itu sangat tergantung pada mahasiswa NRP dan MK kode. Sedangkan MHS nama sama MHS alamat itu sangat tergantung sepenuhnya pada NRP. Dia pasti mendefinisikan K-nya. Berarti kalau sudah semuanya ini ya, fungsional dependensinya itu full tergantung sepenuhnya pada primary key-nya, ini dikatakan sudah normal yang kedua. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian berikutnya adalah normalisasi ketiga atau third normal form. Tentu saja aturannya adalah bertingkat ya, Anda sudah berada dalam bentuk normal kedua. Tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Ya, jadi ini kata kuncinya tidak ada ketergantungan transitif, di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Ya, jadi di sini yang bukan kunci dia tidak tergantung pada, dia tergantung sebetulnya ya pada key-nya, tapi dia suatu saat dia tergantung juga pada atribut bukan kunci lainnya. Nah, sehingga semantik tabel thread NF menjadi lebih eksplisit, fully functional dependency hanya pada primary key. Hindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada second NF. Jadi yang second NF tadi itu masih memungkinkan bahwa yang atribut bukan kunci itu masih belum sepenuhnya dia hanya tergantung pada key atribut. Dia masih ada tergantung pada atribut bukan key yang lain. Contohnya ini ya, tabel berikut memenuhi second NF tapi tidak memenuhi third NF. Ya, NRP ada nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, sama alamat kode pos. Sebenarnya ini kan nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah ini ya. Jadi
nama ini sudah identik, ada jalan, alamat kota, alamat provinsi, sama alamat kode. Semuanya tergantung sepenuhnya pada primary, tapi kita lihat di kode pos. Kode pos itu adalah kode unik yang mendefinisikan alamat kota dan provinsi. Kode pos itu biasanya ya kota ya, kode atau kecamatan lah ya, levelnya sampai kecamatan kode pos itu. Dan itu kode pos itu sangat, ya dia akan menjelaskan kota mana sama provinsi mana. Ya, kalau sekarang kecamatan. Sehingga alamat kota, alamat provinsi selain dia fungsional dependensi ke NRP, dia juga tergantung juga di kode pos. Ya, tergantung di kode pos. Makanya ini juga harus didekomposisi lagi antara kode pos, provinsi, dan kota. Jadinya yang di bawah itu. Ya, jadinya yang di bawah itu. Sehingga ini memenuhi tahap third NF. Ya, kemudian bisa dipahami di sini. Nah, tabel-tabel yang memenuhi kriteria normalisasi ketiga sudah siap diimplementasikan. Ya, jadi ini sudah baik, bisa Anda implementasikan ke dalam database. Ya. Namun sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain. Normalisasi boycott, fourth NF, sama first NF. Hanya saja jarang dipakai. Nah, pada kebanyakan kasus, normalisasi hanya sampai tahapan ketiga saja. Tidak perlu sampai dilanjutkan ke WDNF atau sampai dengan 5.